Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah sehat, Bu. Kapan? Udah disiapkan semua bahan-bahannya yang mau kita. Udah, Bu. Ya, Bu. Kita CPS doang kan, Bu, sama pintu. Kenapa? Chat aja kan, chat aja. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang mau pimpin doanya? Tidak senyum-senyum, tunggu. Apa Rizi aja, Bu. Apa Rizi aja, Bu. Apa Rizi aja. Apa kelas, Bu. Ya, Farizi. Apa Rizi, Bu. Hah? Apa Rizi. Ayo, doa belajar Al-Farizi. Kita udah tunggu nih. Kami. Enggak. Kita tanya lagi, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wa 'amalan shalihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih ya Farizi. Sama-sama, Bu. Ya, baik. Nah, hari ini kita belajar seperti biasa ya, cuman karena ini kita sudah daring lagi, maka kita Zoom lagi. Baik, ini kita masih di sejarah kemajuan kebudayaan Islam masa Abbasiyah. Jadi sebelumnya Ibu tanya-tanya dulu bisa ya? Tentang kemajuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar kemajuan ilmu pengetahuan, administrasi pemerintahan, politik militer, dan ekonomi. Nah, kira-kira salah satu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan apa ya? Ilmu pengetahuan. Ya. Kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain ya. Ya, bagus sekali. Ada kemajuan ilmu filsafat, matematika, astronomi, dan lain-lain. Banyak sekali. Ada kimia juga. Ada botani. Kemudian kemajuan di bidang administrasi pemerintahan. Angkatan wazir. Siapa? Oke. Kalau kemajuan di bidang politik militer. Menjalin kerjasama politik dengan Raja Frank Ya, bagus sekali. di sebagian wilayah Andalus. Tentang kemajuan bidang sastra, bidang budaya. Ini ada hubungannya dengan bidang ilmu pengetahuan. Kalau kemarin itu kita sudah belajar tentang ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan itu kan ada kegiatan penerjemahan. Dari proses penerjemahan itu semua ilmu-ilmu yang didapat dari berbagai wilayah, dari berbagai negara diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sehingga orang-orang Arab dan sekitarnya, kemudian orang-orang sedunia yang ingin belajar ilmu pengetahuan harus belajar bahasa Arab. Kemudian baru bisa baca buku-buku yang sudah diterjemahkan tadi. Jadi buku dari bahasa Yunani, Bizantium, Persia, dari India, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.
ya kan? Nah, maka mulailah Baghdad itu, dinasti Abbasiyah itu dikunjungi oleh orang-orang yang haus ilmu pengetahuan. Dan mereka harus belajar bahasa Arab dulu. Nah, dari proses penerjemahan, kemudian berdatangan orang-orang dari luar Arab ke dinasti Abbasiyah, muncullah asimilasi. Jadi asimilasi budaya, pertemuan budaya. Jadi orang Cina pun datang, orang Eropa juga datang ke Abbasiyah untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan. Ini kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, ini yang Ibu tunjuk ini. Namanya Seni Masjid arsitektur. Ibnu Tulun. Nah, seni arsitektur. Nah, ini Masjid tuh, Bu, ya? Ibnu Tulun. Iya, masjid. Yang itu yang apa namanya itu? Kenapa? Yang di ujung. Yang gulung-gulung. Yang besar yang ini. gulung tuh. Ini masuk ke arsitektur dan seni tata kota. Ini kota Baghdad. Oh, Baghdad. Bawahnya? Bawahnya kota Samara. Sama. Gulung-gulung. Akhirnya tahun 1258 setelah serangan tentara Mongol. Kemudian bertambah lagi, sekarang itu sudah banyak perubahan di Baghdad. Jadi nggak sama seperti ini lagi ya. Jadi peninggalan-peninggalannya juga sudah banyak yang hilang. Jadi yang tersisa hanya beberapa, termasuk Masjid Ibnu Tulun. Termasuk kota Samaranya masih ada. Nah, jadi ini seni tata kota dan ini juga seni tata kota. Masuk arsitekturnya. Ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Belum ada. Belum ya? Belum. Oke, Lanjut kita aja, Bu. masuk ke seni sastra. Jadi dalam perkembangan seni sastra itu ada faktor-faktor pendukungnya. Kenapa bisa Abbasiyah itu berkembang dalam berbagai hal, ilmu pengetahuan, ekonomi, seni, sastra, arsitektur, sastra-sastra yang muncul pada waktu itu, kitab-kitab sastra. Nah, kemudian ada dalam sastra itu yang disebut dengan prosa. Ada yang disebut dengan puisi. Dan ada kemajuan bidang musik. Nah, jadi satu-satu dulu kita paham. Kalau sudah paham, kita akan kerjakan langkah-langkah pembuatan mind mapping. Bu, nggak usah gambar, bukan yang di tengah-tengahnya tuh. Boleh, boleh digambar, boleh tidak. Boleh diwarnai, boleh tidak. Tapi ya semakin cantik, semakin bagus, semakin mudah ingat maksudnya. Jadi ini semuanya untuk kemudahan kalian mengingat materi ini. Atau mau diwarnai nanti boleh juga. Selesaikan dulu kata-kata kuncinya. Kita tarik garis-garisnya, sudah selesai semua terisi. Dan mappingnya nanti baru dihias, baru diwarnai. Fatin. Wan. Ibu udah selesai. Oke, coba tunjukkan Klaya. Cepat nih. Wow, good job. Allah. Bisa dijelasin yang udah dibuat tadi? Ditunjukin Yang Klaya. tadi. Jadi ini tuh apa? Peta konsep tentang kemajuan dinasti Abbasiyah. Ya. Jadi di sini dibagi dua, yaitu ada seni budaya dan seni sastra. Ya. Di seni budaya ini terbagi dua lagi, yaitu arsitektur dan tata kota. Di dalam tata kota ini terdapat kota Baghdad dan kota Samarra. Samarra. Terus di bagian seni sastra terdapat ciri-ciri dibagi
dibagi 3, ada ciri-ciri, Ada prosa, puisi, ada puisi, ada prosa, ada faktor. Jadi di mana? Di faktor ini isinya ada 6, yaitu ada stabilitas politik dalam negeri, tercapainya kesejahteraan masyarakat, sistem pendidikan yang sangat maju dan rasa cinta ilmu yang mendalam, hubungan antar budaya yang semakin meningkat, penghargaan dan penghormatan yang diberikan kepada para sastrawan, dan kuantitas dan kualitas sastra yang makin meningkat. Yang saya tahu. Oke, bagus sekali Fatin. Ya, yang lain ada yang udah selesai kayak Fatin? Belum, Bu. Ada. Tapi di Oke, nggak kertas apa-apa. tuh nggak dijelasin, Bu. Yang mana? Yang di peta konsep tadi yang tentang musik nggak dijelasin. Iya, dia fungsi peta konsep itu seperti itu. Yang kita buat di peta konsep itu hanya kata kunci. Jadi dari kata kunci itulah kita bisa mengingat penjelasannya. Jadi misalnya kayak Ibu gini kan, nah Ibu tinggal jelasin aja. Ini kan nggak semuanya Ibu tuliskan di sini. Tapi dari peta konsep ini bisa Ibu jelaskan perkembangan dinasti Abbasiyah. Nah, di bidang seni budaya dan seni sastra. Di bidang seni budaya terbagi pada 2, yaitu ada bidang arsitektur, ada bidang tata kota. Di bidang arsitektur ada istana, masjid, gedung pertokoan, ada gedung pemerintahan dan lain-lain. Misalnya kan nggak dituliskan di sini, tapi kita bisa jelaskan karena ini apa? Untuk memancing ingatan kita saja. Nah, paham ya Fatin ya? Nah, yang lain juga paham ya? Nah, jadi fungsinya peta konsep itu seperti itu. Jadi nggak semua harus dituliskan. Yang dituliskan di sini itu hanya kata kuncinya saja yang mudah kita ingat untuk memancing ingatan yang lain. Terus kita lihat lagi tata kota. Ada seni tata kota. Di antara contoh tata kota itu yang satu kota Baghdad, yang kedua kota Samara. Nah, nanti penjelasan lagi kota Baghdad itu dibangun dengan melibatkan 100.000 orang. Kan nggak dituliskan di sini, tapi kita bisa ingat ya karena ada kata kunci ini gitu. Ya, udah bagus Fatin. Luar biasa, keren. Oke, kalau yang lain belum selesai, nggak apa-apa, karena waktu kita juga sudah selesai. Ibu ingin ada yang mau ambil kesimpulan, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Mikil juga bisa tuh. Oke, kalau tidak ada, inilah dia pelajaran hari ini, yaitu kemajuan dinasti Abbasiyah dalam bidang seni, budaya, dan seni sastra. Jadi betapa menakjubkannya, mengagumkannya kebudayaan Islam masa dinasti Abbasiyah yang berkuasa selama lebih kurang 500 tahun dan menyumbangkan berbagai macam begitu banyak kebudayaan yang masih bisa kita lihat juga sebagiannya sampai sekarang. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama dinasti Abbasiyah. Iya, jadi ada tokoh ilmuwan, ada tokoh ulama. Sejarah Koko to Abah, belum Boboiboy. Kan begitu dibacakan belum selesai satu paragraf tidur semuanya. Nah, jadi Bukan untuk abah aku tidurku. ya, seni itu penting. Jadi untuk membuat ilmu pengetahuan itu lebih menarik, lebih indah, lebih bisa dinikmati. Jadi sekian dulu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang mau memimpin doa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kok kayak gitu? Apa ya pertamanya aja cepat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha
anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Amin. Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tugasnya diselesaikan, nanti difoto kirim ke grup ya. Atau Japri aja ya, Japri ya. Oh, di foto, Bu. Nah, difoto Tugasnya. di Japri.